Untuk itu mari kita bersiap untuk mendengarkan dengan khidmat tema umum atau jadikan Al-Quran sebagai prioritas dalam pendidikan oleh Ustadz kita yaitu Ustadz Samaniati LCMAG Hafizahullah. Ustadz disilahkan dengan hormat. Baik, syukran pada Ustadzuna, Ustadz Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, keafiatan, rasa aman sehingga kita masih bisa menjalankan tugas dan aktivitas kita sebagai hamba Allah di atas muka bumi, yaitu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu juga mengirimkan salawat dan salam kepada junjungan tercinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa manusia dari kejahiliahan menuju alam yang berpendidikan, dan tidak lain tidak bukan eh, beliau sallallahu alaihi wasallam menggunakan Al-Qur'an sebagai metode perubahan bagi umat di zamannya. Para ikhwah dan akhwat sekalian, para pemirsa dimanapun berada, pada malam hari ini tema kita sebagai tema pengantar tidak lama insya Allah, yaitu jadikanlah Al-Quran prioritas utama dalam pendidikan. Tema ini kami angkat berdasarkan beberapa kejadian akhir-akhir ini yang di mana Kementerian Agama melakukan survei terhadap para pendidik-pendidik di sekolah-sekolah agama Islam yang lulusan-lulusan PAI, Pendidikan Agama Islam, guru-guru PAI, yang dimana setelah mereka dites Al-Qur'annya masih banyak yang belum lancar, masih banyak yang tersendat-sendat dalam tajwidnya, dan bahkan masih banyak yang parah dalam baca Al-Qur'annya. Nah, berdasarkan hal ini, maka kami melihat penting untuk kita selalu mengulang-ulang, mengingatkan umat, mengingatkan para ikhwan dan akhwat akan pentingnya menjadikan Al-Quran sebagai prioritas utama dalam pendidikan. Dr. Adian Husain saat menanggapi hasil dari survei tersebut, beliau mengatakan sebenarnya kesalahan yang terjadi saat terjadinya survei itu adanya para lulusan-lulusan pendidikan agama Islam yang tidak bisa baca Al-Quran. Sebenarnya kalau dirunut ke bawah itu sudah dari SD, harusnya pendidikan-pendidikan kita mengacu pada pendidikan Al-Quran. Maka seharusnya tidak boleh lulus anak yang SD itu naik ke SMP sebelum Al-Qurannya sudah matang. Begitu pula anak yang di SMP tidak boleh diluluskan naik ke SMA atau MTS atau Alia kecuali dia sudah matang dalam Al-Qur'annya atau dalam ibadah-ibadahnya. Nah, oleh karena itu, hasil yang didapatkan dari survei tersebut itu adalah satu ujung yang cukup menyedihkan bagi kita sebagai para kaum muslimin, karena ternyata masih ada di tengah-tengah saudara-saudara kita, walaupun telah menyelesaikan pendidikan strata satunya, tapi untuk bacaan Al-Qur'annya belum terlalu baik dan terlalu lancar. Mereka ikhwah dan akhwat sekalian yang sama-sama dirahmati Allah, jika kita berbicara tentang Al-Quran, menjadikannya sebagai prioritas dalam pendidikan, kita mengatakan yang pertama bahwasannya kita hidup di muka bumi ini membutuhkan petunjuk, membutuhkan kompas, arah untuk menapaki jalan-jalan perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kompas dan penunjuk arah itu tidak lain dan tidak bukan kecuali adalah Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala banyak berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim,
bahwasannya Al-Quran ini adalah hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Sebagai petunjuk, Al-Quran ini Allah turunkan sebagai petunjuk, pedoman, pemberi jalan penerang bagi orang-orang bertakwa. Di surah Al-Baqarah ayat 183 juga atau ayat 187 Allah firmankan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas. Bulan suci Ramadan diturunkannya Al-Qur'an yang merupakan petunjuk jalan, pedoman bagi kaum manusia agar tidak tersesat dalam jalan mereka. Maka barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai prioritas utama, dia pasti akan menjadi mulia. Karena dia bisa melihat arah dan jalan hidupnya, dia bisa tahu kemana dia akan menapaki langkahnya, bahkan dia bisa mengetahui apa saja rambu-rambu yang tidak boleh dilanggarnya. Itulah Al-Quranul Karim. Allah turunkan melalui malaikat yang mulia, malaikat Jibril. Allah turunkan kepada Nabi yang paling mulia, yakni Nabi Muhammad SAW. Allah turunkan di tanah yang paling suci, yaitu tanah Makkah Al-Mukarramah. Dan Allah pilihkan bulan tersuci dari semua bulan-bulan yang ada, yaitu bulan suci Ramadan. Oleh karena itu para ulama mengatakan barang siapa yang memprioritaskan Al-Quran dalam kehidupannya, menjadikan dia sebagai pedoman hidupnya, dia akan menjadi mulia dengan Al-Quran yang menghiasi kehidupannya. Ikhwas sekalian yang sama-sama dirahmati Allah, jika kita menelisik lebih dalam tentang faidah-faidah dan keutamaan Al-Quran, maka kita bisa mendapatkan Al-Quran ini bukan hanya bermanfaat untuk di akhirat, tapi dia juga memberikan manfaat bagi kehidupan kita di dunia ini. Di antara manfaat-manfaat kehidupan kita di dunia dengan Al-Quran, yaitu Al-Quranul Karim menjadi sebuah jalan kebaikan, jalan lurus bagi siapapun yang menjadikannya sebagai pedoman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini Allah Subhanahu wa taala turunkan tujuannya untuk memberikan petunjuk jalan yang lurus. Wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana, anna lahum ajran kabira. Bahkan menjadikan Al-Qur'an ini menjadi eh, kabar gembira bagi orang-orang yang beramal saleh. Bagi mereka Allah siapkan pahala yang sangat besar. Jadi kehidupan kita di dunia seperti yang tadi kita sebutkan, kita membutuhkan pedoman hidup. Kita membutuhkan penerang jalan. Saat kita jalan di sebuah kegelapan, kalau tidak ada penerang, mungkin kita akan terpeleset. Mungkin kita akan jatuh di lubang-lubang yang ada. Namun kalau kita punya penerang, kita punya senter, maka senter dan penerang itu bisa kita jadikan sebagai pedoman perjalanan kita di dunia ini. Senter yang menerangi itu atau obor yang menerangi itu, itulah Al-Quranul Karim. Di antara faidah-faidah Al-Quran yang bisa kita dapatkan di dunia ini adalah ketenangan hidup, mengobati depresi kehidupan. Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah kaum mukminin membaca Al-Quran lalu mereka mempelajarinya. Jadi ini yang berkaitan dengan judul kita, yaitu wa yatadarasunahu bainahum. Mereka mempelajari kandungan-kandungan Al-Quran. Bukan hanya membacanya, tapi juga mempelajarinya. Mempelajari ayat demi ayat. Mengambil pelajaran-pelajaran dari setiap eh, apa, ajaran-ajarannya, itulah yang akan melahirkan ketenangan dalam jiwa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang seperti itu, para malaikat akan menaungi mereka. Bahkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala akan dicurahkan kepada mereka, dan as-sakinah, ketenangan hidup. Kita merasakan depresi dalam hidup, kita merasakan stres hidup,
kita merasakan tekanan-tekanan dalam hidup, obatnya adalah dengan membaca Al-Quranul Karim, mempelajari kandungan-kandungannya, bagaimana Al-Quran menggambarkan tentang kesabaran, bagaimana Al-Quran menjabarkan tentang optimisme dan harapan-harapan untuk masa-masa yang akan datang. Di antara faedah-faedah juga yang bisa didapatkan di dunia ini dari Al-Quranul Karim, yaitu Al-Quranul Karim menjadi obat bagi penyakit-penyakit kita, baik itu penyakit jasmani ataupun yang penyakit-penyakit rohani, penyakit-penyakit hati, iri, dengki, hasad, dan sebagainya, itu bisa diobati dengan Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Kami turunkan Al-Quran ini sebagai obat bagi orang-orang beriman, bahkan rahmat yang Allah akan curahkan bagi mereka yang ingin menjadikan Al-Quran sebagai prioritas dalam kehidupannya. Para ikhwah dan akhwat sekalian yang sama dirahmati Allah, tidak terlalu berpanjang lebar kami menjelaskan. Tentunya para ikhwah dan akhwat juga sudah terbiasa mendengarkan materi-materi tentang hal ini. Hanya saja kami tutup dengan harapan bahwasannya kita sebagai orang tua, kita sebagai pendidik, kita sebagai guru misalnya, jangan sampai kita lupa akan mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak didik kita. Kita lupa menjadikan Al-Quran sebagai eh, lentera hidup bagi anak-anak kita di rumah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "La taj'alu buyutakum qubura inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kubur, karena rumah yang dibacakan Al-Quran, khususnya surah Al-Baqarah, akan lari darinya syaitan. Jika rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya syaitan akan lari, bagaimana dengan hati yang diajarkan ke dalamnya Al-Quran? Maka hati yang diajarkan ke dalamnya Al-Quran, pasti syaitan-syaitan akan lari darinya, dan itulah pendidikan yang ingin kita tanamkan sebenarnya pada anak-anak kita, demi masa depan bangsa dan negara yang kita inginkan cemerlang di masa yang akan datang. Maka marilah kita menjadikan Al-Quran sebagai prioritas utama untuk mengusir syaitan-syaitan, atau menjadikan hati-hati para generasi-generasi bangsa kita di masa yang akan datang menjadi generasi yang cinta akan Al-Quran Karim. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan pada mukaddimah ini. Kita kembalikan kepada Ustaz Zul. Tafadhal Ustaz. Baik, terima kasih untuk Ustadz kita yang telah memberikan materi antar, itu luar biasa. Dan eh, supaya bisa memaksimalkan untuk sesi tanya jawab di kesempatan malam hari ini. Iya, baik. Kami silakan untuk Bapak Ibu yang tadi Zoom, yang ingin bertanya langsung ke kita, kami beri kesempatan. Iya, ini sudah ada yang raise hand. Iya, silakan Pak Aswan Sawawi. Ya, baik. Terima kasih Ustadz atas waktu yang diberikan. Ini bisa pertanyaan umum Ustadz ya, tidak harus mengenai dengan Al-Quran. Iya, Bisa. baik. Tema umum. Iya, gini Ustadz, di tempat kami itu sementara lagi tenar-tenarnya terkait dengan pemancingan prasmanan, mancing prasmanan Ustadz. Nah, jadi mancing itu sepuasnya, dapat ikan itu sepuasnya dibawa pulang, mau berapa itu silakan. Tapi ketika kita masuk di lingkungan kolam tersebut itu kita harus membayar 100.000. Artinya begini, dengan membayar 100.000 kita bisa mancing sepuasnya di kolam tersebut. Dan pertanyaan saya, apakah bisnis yang semacam yang saya sebutkan tadi itu apakah termasuk judi atau bagaimana Ustaz?
Baik, Untuk itu, Ustaz. langsung saja. Baik. Eh, Gambaran yang disebutkan oleh Pak siapa tadi? As eh, Asnawi ya. Bapak kita tadi bahwasannya ada kolam ikan yang di mana pemiliknya itu membuka harga bagi para pendatang dengan harga 100.000 ya gitu ya. Harga 100.000. Namun berapapun ikan yang didapat di dalamnya maka itu boleh diambil sepuasnya, boleh diambil semampunya. Maka bagaimana ini? Bagaimana hukumnya dengan hal seperti ini? Sebenarnya ini kalau kita lihat dalam hukum fikih dia masuk dalam hukum jual beli. Masuk dalam hukum jual beli, di mana ketika kita masuk untuk memancing itu kita bayar, sebenarnya itu adalah harga dari tempat tersebut atau harga dari fasilitas-fasilitas yang ada di dalam tempat tersebut. Lalu kita memancing di tempat tersebut, berapapun ikan yang kita dapat, maka itu pun yang kita akan bawa pulang ke rumah. Kita melihat dari kondisi tempat tersebut. Oh iya, Pak Aswan ya. Kita harus lihat ke tempat yang disebutkan tadi, apakah tempat itu dia merupakan tempat wisata yang maksud kami itu bukan hanya mancingnya, bukan hanya mancingnya itu yang menjadi tujuan. Apakah dia sebagai tempat wisata, ada fasilitas-fasilitas lain yang disediakan di dalamnya, sehingga harga 100.000 itu sebenarnya bukan tujuannya untuk mendapatkan ikan itu, tapi tujuannya adalah untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas wisata yang ada di dalamnya. Maka kalau ada fasilitas lain selain memancing, maka ini sebenarnya uang 100.000 di depan itu tidak mengapa, karena dia merupakan uang sewa terhadap fasilitas-fasilitas wisata yang ada di dalamnya. Namun, sebaliknya, kalau tempat itu hanya khusus untuk mancing, fasilitas yang disediakan di dalamnya hanya khusus untuk mendapatkan ikan, maka ini dia termasuk dalam jual beli terhadap barang yang belum jelas. Jual beli terhadap barang yang belum jelas ini tidak dibolehkan di dalam agama kita, karena menjual sesuatu yang belum jelas itu mengandung gharar, itu mengandung ketidakjelasan, gharar itu terlarang di dalam agama kita. Karena kenapa? Karena bisa jadi yang akan merugi di situ adalah si pembeli. Dia tidak dapat ikan banyak, sehingga uang 100.000 yang kalau dia bawa ke pasar maka itu menghasilkan banyak ikan, namun saat dia memancing di situ hanya dapat mungkin satu ikan, maka yang rugi di situ adalah si pembeli. Sebaliknya, horornya itu, ketidakjelasannya itu akan berbalik kepada penjual ketika si pembeli tadi, orang yang masuk dengan uang 100.000 ke tempat tersebut, ternyata dia dapat ikan banyak. Dia dapat ikan banyak yang kalau ditimbang menurut harga pasar itu sudah lebih dari 100.000, maka di situ terjadi ketidakjelasan. Jadi jawabannya ada dua tadi. Yang pertama, jika memang fasilitas itu atau tempat itu memang adalah fasilitas wisata yang bukan hanya mancingnya aja, maka itu tidak mengapa. Tapi kalau dia hanya khusus memang untuk mancing, maka itu terjadi ketidakjelasan dalam jual beli dan itu tidak dibolehkan. Wallahu taala a'lam. Ya, jelas untuk saya. Ya, jadi begini apa? Jadi termasuk judi saat ya, jatuhnya judi ya, enggak. Bukan judi dia, dia Tapi ketidakjelasan. tapi saya bertanya tentang itu saat kemudian dari pihak mereka tuh ada yang menanggapi ini kan bukan apa jual beli goror katanya saat, karena dia jatuhnya sewa tempat. Jadi ikannya itu sebagai hadiah saja, sebagai hadiah untuk yang pemancing. Yang dia bayar itu tempatnya, bukan ikannya, Sat. Oh gitu. Tapi Jadi dia walaupun mereka mereka beralasan dengan itu, tapi ternyata faktanya seperti itu. dia faktanya dia maksudnya gini ya, faktanya itu dia sewa tempat saja
Nah, tapi untuk ikannya itu bonusnya, bonus dari sewa tempat itu. Gitu, Berarti Ustaz. itu tempat wisata, bukan hanya tempat mancing. Bukan, itu memang kolam, Ustaz. Kolam memang kolam ikan, cuman Hmm. jatuhnya itu bahasanya itu sewa tempat. Nah, adapun ikan yang dapat itu bonusnya, bonus dari sewa itu. Ya, Terus makanya apa yang didapatkan di situ selain ikan? ikan saja, Ustaz, karena memang tujuannya ikan. Iya, berarti itu yang tadi kami bilang. Kalau tidak ada fasilitas lain selain hanya ikan, berarti itu sebenarnya jual beli yang tidak jelas. Ada unsur gharar di dalamnya. Kalau misal kalau ada fasilitas, tapi tujuannya memang juga tujuan cuma ikan saja, itu termasuk kurang satu ya. Iya, Ini wisata, ini walaupun mereka wisata. beralasan, walaupun mereka beralasan bukan gharar, tapi kenyataannya seperti itu. Dan itu yang tidak dibolehkan di dalam agama. Karena ada mudarat, kerugian yang akan dialami oleh si pengunjung atau si pemilik tempat. Apa juga saat Anda tambahkan juga. Tadi juga Anda dengar dari beberapa ceramah, katanya Ya, itu termasuk judi karena di situ ada unsur menguntungkan. Ya, afam hmm. kita lihat. Apakah itu pernyataan yang benar atau bagaimana, Sat? Iya, kalau dilihat dari sisi apa judi sebagai taruhan, bahwasannya uang apa yang dijadikan sebagai tiket masuknya, uang yang dijadikan sebagai tiket masuknya itu untuk membeli ikan. Misalnya, uang yang kita bayar itu 100.000, kan banyak pengunjungnya ya, banyak pengunjungnya di situ, eh, sehingga hasil dari tiket masuknya itu akan dibelikan ikan-ikan untuk kolam tersebut, maka itu masuk dalam unsur judi karena seakan-akan semua peserta itu membuat taruhan untuk mendapatkan ikan, dan itu tidak jelas ikan yang mana yang akan makan pancingnya. Wallahu taala alam. Nasihat kami lebih baik dihindari tempat-tempat seperti itu. Lebih baik yang pasti-pasti aja. Baik. Ya, semoga jelas ya Ya, untuk Pak Aswan. Mungkin kalau misalnya ingin lebih lanjut lagi untuk masalah muamalah itu hari Kamis Ustaz ya, iya, kemarin seharusnya. Iya, baik. Ada Bapak Anwar, tapi mohon maaf Pak Anwar, kita ke chat dulu ya. Nanti setelah chat baru nanti kami persilakan Pak Anwar, jangan diturunkan tangannya, tetap standby. Iya, kita ke pertanyaan dari Alif Ustaz. iya, Di kolom chat, bagaimana jika seseorang, iya, bagaimana jika seseorang, iya, pada tanggal 13 itu Ustadz, tanggal 13 bulan Hijriah berjalan maksudnya nih ya, Ustadz ya. Iya, tanggal 13 bulan Hijriah yang sedang berjalan, itu dia tidak puasa Ayyamul Bid karena dia tidak puasa tanpa uzur Ustadz. Jadi dia hanya puasa tanggal 14 dan 15. Dia tidak puasa pada tanggal 15. Itu apakah dia boleh berpuasa lanjut di tanggal 16 supaya cukup 3 hari di pertengahan itu? Dan apakah dia masih tetap mendapatkan keutamaan dari keutamaan puasa Ayyamul Bid itu Ustaz? iya. Jawabannya boleh. 6. Boleh bagi seorang muslim yang sudah terbiasa dalam puasa Ayyamul Bid 3 hari di dalam setiap bulan Hijriyah berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ausani khalili bisalasatin." Aku diwasiatkan oleh Rasulullah 3 perkara. An usolli duha, aku salat duha, wa an asuma salasata ayyamin min kulli syahrin, berpuasa 3 hari di setiap bulan Hijriyah, wa an usolli qabla an anam, dan aku salat witir sebelum tidur. Di dalam hadis tersebut Rasulullah mengatakan puasa 3 hari dalam 1 bulan Hijriyah, maksudnya tidak dibatasi tanggal-tanggalnya. Hanya para ulama yang dalam menafsirkan atau menjelaskan hadis tersebut, mereka mengatakan bahwa kebanyakan para sahabat melakukannya itu di 3 hari pertengahan setiap bulan,
namun 3 hari tersebut tidak dibatasi pada 13, 14, 15 saja, boleh dilanjutkan pada tanggal 16 jika memang terlewatkan dari tanggal-tanggal tersebut. Yang penting 3 hari. Yang penting dia terhitung sebagai 3 hari. Wallahu taala alam. Nah, Tidak harus berurutan, Ustaz. iya, boleh juga tidak harus berurutan, namun yang dicontohkan oleh para ulama itu, mereka mencontohkan dengan apa 3 hari yang berturut-turut tersebut, Ayyamul Bid, dinamakan sebagai Ayyamul Bid, puasa putih, itu karena Ayyamul Bid adalah sempurnanya bulan Qamariyah di atas langit. Jadi sempurnanya bulan itu menjadikan malam seperti putih atau seperti terang. Terang itu disebutkan dengan bid, bidun. Jadi malam-malam terangnya itu tanggal 13 ya sudah mulai sempurna ya bulannya, 13, 14, 15 itu bulannya semakin sempurna di atas langit. Sehingga dinamakan Ayyamul Bid. Nah, Baik. Pas bulan purnama begitu, Ustaz ya. iya, betul. Baik. Kita ke Pak Anwar. Silakan Pak Anwar untuk eh, bertanya. Kalau bisa eh, dinyalakan videonya. Silakan Pak Anwar. Nampaknya belum dimonitor. Baik. Kita lanjut Hmm. Ustaz. Di Pak Anwar masuk lagi. Iya, Eh, ya, kita turunkan dulu tangannya. Baik. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Sudah nyala ya Ustaz? Mati lagi. Yes. Apa Ustaz? Silakan Kedengaran, Pak. Ustaz? Kedengaran? iya, 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 jelas. Oke, Ustaz. Iya, Apa Ustaz? kedengaran. Ini langsung saja. Eh, Sebagaimana mungkin kejadian tahun lalu, banyaknya jamaah haji yang tidak jadi berangkat, Ustaz. Yang ingin kami pertanyakan, yang sekarang kan banyak travel-travel yang menawarkan dengan istilah haji dakhili, yaitu mengambil visa sebagai warga Saudi. Nah, termasuk mungkin kejadian yang akan berangkat mungkin ini saat tahun 2026 ini ada beberapa yang mendaftar, tapi dengan syarat itu yang harus diambil itu visa dakhili. Makanya ini sebelum berangkat haji, dia diberangkatkan dulu umroh, ya bahasanya mungkin walaupun gratis bahasanya, dengan tujuan untuk mengambil iqomah di sana. Pertanyaan kami, apakah hal yang seperti ini tidak termasuk menipu, Ustaz, atau warga sebagai fiktif, Ustaz? Bolehkah dilakukan hal yang seperti ini atau bagaimana, Ustaz? Kan dia mungkin ambil visa amil sebagai seorang pekerja, padahal kan kenyataan dia hanya menginginkan untuk pergi berhaji, Ustaz. Saya kira mungkin dipahami, Ustaz, ya. Iya. Iya, Kira cukup ya. Iya, syukran, Ustaz. Afwan. Baik. Jawaban atas pertanyaan Pak Anwar, bagaimana hukumnya orang yang mengambil visa dakhili untuk melaksanakan haji? Apakah itu ada unsur penipuan di dalamnya? Pertama, wallahu taala alam, sebenarnya dalam hukum berhaji, kalau di zaman dahulu yang belum seperti zaman kita sekarang ini, itu masih menggunakan eh, metode eh, metode lama, ya. Metode lama yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa adzim fin nasi ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tuna min kulli fajjin amiq, yaitu Nabi Ibrahim diperintahkan untuk mengumumkan haji ini kepada semua umat manusia dengan bagaimanapun caranya mereka datang. Ada yang datang dengan jalan kaki atau datang dengan kendaraan, bagaimanapun caranya, belum ada syarat-syarat visa, belum ada syarat-syarat tasrih, surat-suratan dan sebagainya.
Namun dengan seiring perkembangannya zaman, berjalan waktu demi waktu, maka para ulama pun beradaptasi, beradaptasi dengan hukum-hukum yang diterapkan di negara kita atau di negara Saudi secara khususnya juga, yaitu mereka mempersyaratkan orang yang datang berhaji itu dengan visa yang resmi tentunya, kemudian dengan persyaratan-persyaratan yang cukup ketat yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut demi terlaksananya haji dengan sebaik-baiknya. Maka hukum-hukum yang telah ditetapkan mereka ini sama dengan kalau di negara kita adalah aturan-aturan lalu lintas misalnya. Aturan-aturan berlalu lintas yang ditetapkan oleh pemerintah kita, jangan kita langgar lampu merah. Kesimpulan dari hukum-hukum seperti itu, para ulama mengatakan hendaknya kita taati selama aturan tersebut tidak menyelisihi aturan agama. Aturan agama, maka hendaknya kita taati. Lebih spesifik lagi kepada pertanyaan Pak Anwar tadi, bagaimana dengan hukum orang yang mengambil visa dakhili, dia sudah jauh-jauh hari berangkat ke Saudi, lalu sampai di sana sudah mengambil iqamah di sana, berhaji, berumrah dulu ya, berumrah, mungkin sudah masuk di sana bulan-bulan Syawal dan melewati bulan suci Ramadan, bulan Sya'ban ya, bulan Sya'ban masuk, melewati bulan suci Ramadan, Syawal itu masih di sana, lalu masuk bulan-bulan haji, Zulqa'dah dan Zulhijjah dia berada di sana. Bagaimana hukum seperti ini? Kita katakan, jika dia melakukan pelanggaran dengan tidak mengambil tasrih misalnya, atau dia punya visa tapi visa-visa fiktif, dan berbagai macam pelanggaran-pelanggaran yang sudah kita tahu bersama, maka itu tidak dibolehkan. Itu termasuk dalam penipuan yang tadi Bapak Anwar bilang, dia terlarang dalam hal seperti itu karena melanggar aturan-aturan ulil amri yang sudah disepakati oleh dua negara, antara negara Indonesia dan negara Saudi. Kita tidak menasihatkan bagi kaum muslimin untuk melaksanakan haji dengan gaya yang seperti itu. Namun, kalau memang orang tersebut memang sudah niat untuk kerja di sana, dia memang sudah niat untuk kerja di sana, dia sudah menjadi TKA di sana, bahkan sampai dapat iqamah, sampai dapat KTP-nya untuk menjadi penduduk orang Saudi untuk sementara. Maka ini dibolehkan karena dia sudah menjadi orang penduduk di sana, dia sudah resmi menjadi orang yang tinggal di sana, lalu dia melaksanakan haji, itu insya Allah tidak mengapa kalau dia punya surat-suratan yang lengkap. Itu pun di sana juga ada persyaratan-persyaratan ketatnya juga. Di sana juga ada persyaratan ketat, walaupun sudah punya iqamah sebagai orang Saudi, tetap dia juga harus ada surat-surat resminya berupa tasrih untuk bisa melaksanakan haji di sana. Wallahu taala a'lam. Baik, semoga jelas untuk Pak Anwar. Kita lanjut ke pertanyaan Asri Aldi, Ustadz. Bagaimana dengan pemahaman seseorang yang mengatakan bahwa dalam suatu agama, misalnya hadis yang ia merasa perlu untuk lebih memaknai hadis tersebut dibanding untuk menghafalnya. Dia lebih mengutamakan untuk memahami makna hadis tersebut dibanding menghafal hadisnya. Jadi dia cenderung untuk tidak mau menghafal, tapi lebih ingin dipahami ya supaya dia memahami dari maksud ilmu tersebut, Ustaz. Ini bagaimana dengan pemahaman yang seperti ini? Baik, Bismillah. Di dalam menuntut ilmu, tentunya ada level-level dan tingkatan-tingkatannya. Ada memang orang yang dalam menuntut ilmu, saat dia membaca hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia cukup untuk mengetahui kandungan dan maknanya, lalu dia amalkan. Namun ada juga orang yang menuntut ilmu, dia ingin mendapatkan keberkahan dari apa yang dia fahami dan dia hafalkan, maka dia pun menghafalkan hadis-hadis yang dia dengarkan. Maka dalam hal ini
orang yang seperti yang dipertanyakan tadi, dia hanya ingin faham namun tidak suka menghafalkannya, perlu untuk kita lihat sebenarnya dia mengambil jenis penuntut ilmu yang bagaimana. Apakah dia hanya cukup untuk mengetahui hadis-hadis tersebut lalu dia amalkan karena mungkin dia punya jurusan-jurusan umum, dia tidak ingin mempelajari hadis lebih dalam. Namun kalau orang yang ingin mendapatkan keberkahan dari hadis-hadis Rasulullah SAW, maka kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, Rasulullah mengatakan, "Naddarallahu mra'an sami'a minna haditsan fawa'aha wa hafidhaha wa ballaghaha kama sami'aha farubba eh, farubba muballighin au amin sami'." Rasulullah mengatakan dalam hadis tersebut keutamaan orang yang menghafalkan hadis, yaitu Allah Subhanahu wa taala naddarallahu mra'an akan memberikan cahaya, penerang, petunjuk baginya, bagi siapa? Bagi orang yang sami'a minna hadisan, mendengarkan hadis, fahafidhaha wa wa'aha, fawa'aha wa hafidhaha wa addaha kama sami'aha. Dia memahaminya, bukan hanya memahaminya, tapi dia menghafalkannya. Jadi itu level-level yang tadi kita bilang. Jadi ada level orang yang hanya suka memahami saja, tapi bagi orang yang ingin menghafalkannya itu levelnya lebih tinggi lagi. Wa'aha, dia paham, wa hafidhaha, lalu dia memahami, menghafalkannya. Kemudian level yang ketiga adalah wa ballaghaha kama sami'a, dia mendakwahkannya, dia menyampaikannya. Jadi kalau pertanyaan Asrialdi tadi, bagaimana ini orang seperti ini, kita bilang mungkin dia masih di level 1 tadi. Dia mungkin masih di level 1, dia belum mau lanjut ke level 2, ya tidak apa-apa. Itu terserah dia. Tapi lebih bagus kalau dihafalkan, apalagi kita sebagai kaum muslimin, atau besok-besok kita menjadi seorang ayah, maka sangat penting bagi seorang ayah, seorang ibu, untuk menghafalkan anak-anaknya hadis-hadis Rasulullah SAW, walaupun hadis-hadis itu pendek-pendek, seperti dalam Kitabul Jami. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ini juga mungkin istilahnya eh, kita bisa sejajarkan dengan pembahasan kita tadi, Ustaz ya, Iya, pengantar kita tadi dalam ilmu Al-Quran. dalam ilmu Al-Quran. Maksudnya Iya, mungkin betul. tingkat tingkat kepentingannya sama begitu, Ustaz. Iya, betul. Bahkan Al-Quran Baik, lebih di atas ya daripada maksud hadis. saya ya artinya kan pegangan kita dalam agama ini kan Al-Quran dan Iya, hadis, betul. Ustaz ya. Jadi Betul, betul. artinya Al-Quran dulu terus kemudian Hadis. hadis Nabi gitu. Iya, Artinya perlakuan kita tidak menganaktirikan atau tidak mengambil satu menolak yang lain atau seperti apa gitu, Ustaz. betul, betul. Baik. Baik, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz. Kami masih beri kesempatan yang mau ngobrol dengan Ustadz. Silakan present lagi untuk yang ada di YouTube, untuk yang ada di Zoom. Kemudian silakan kirimkan pertanyaannya via WhatsApp dan juga konten. Iya, kita lanjut Ustadz. Pertanyaan dari Firman. Kalau misalnya, oh iya. Ini ya bahas yang tadi Ustaz soal mancing. Oh, sesama mancing, ya. Tempat tempat pemancingannya itu Ustaz lagi viral ya. Ya, tempat pemancingannya Ustaz itu punya tiktok. Jadi kalau kita mancing di sana, yang didapatkan dari pemancing itu yang ditimbang kemudian diberi harga. Jadi tempatnya tidak tidak semua orang masuk, jadi bayar tiket masuk. Kemudian kalau dapat ikan, maka ikannya dihargai, diberi harga sesuai dengan beratnya. Ini seperti itu bagaimana Ustaz? Iya, kalau ikannya itu ditimbang dan dikasih harga sesuai dengan harga yang sudah diketahui di pasar-pasar kita, maka itu hilang unsur ketidakjelasannya, hilang unsur ghararnya. Ketika hilang unsur ghararnya, maka fabi'u kaifa syi'tum, maka silahkan bertransaksi sebagai mana biasanya. Maka tidak mengapa hal itu dilakukan ketika transaksi jual beli terjadi kejelasan, maka diperbolehkan. Yang terlarang yaitu ketidakjelasan. Ketidakjelasan itu yang akan
Kenapa dilarang di dalam Al-Quran setiap jual beli yang tidak ada kejelasan? Karena ada mudaratnya. Mudaratnya itu bisa berdampak pada si pembeli atau mudaratnya itu bisa berdampak pada si penjualnya. Nah, Allah taala alam. Namun dengan gambaran yang tadi disebutkan oleh Akh Firman, maka itu tidak mengapa. Baik, pertanyaan sendiri itu masih digabung dengan puasa Senin Kamis, ya, kan, ikutan. Ini ada tambahannya soal puasa Ibu gabung Senin Kamis. Mungkin tanggal perharinya itu bertepatan dengan Senin atau Kamis, ya. Puasa Ayyamul Bid bertepatan dengan hari Digabung Kamis. katanya, gabung dengan Oh, puasa Senin Senin Kamis. Kamis. Iya. Baik. Apakah boleh menggabungkan puasa-puasa sunnah jika bersamaan dengan hari-hari yang sunnah seperti hari Kamis, Senin dan hari Kamis? Pertama, sebelum kita masuk ke dalam hukumnya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang puasa-puasa yang mulia ini, Rasulullah SAW ditanya, mengapa engkau berpuasa di hari Senin? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Dzalika yaumun wulidtu fihi wa bu'itstu fihi wa unzila alayya fihi." Hari Senin aku berpuasa karena hari Senin itu adalah hari aku dilahirkan, hari ketika aku dijadikan sebagai Rasul, dan hari ketika diturunkan kepadaku wahyu pertama. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan hari yang mulia itu dengan kemuliaan-kemuliaan yang Nabi sebutkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika ditanya tentang hari Kamis, wahai Rasulullah, mengapa engkau berpuasa di hari Kamis? Maka Rasulullah menjelaskan bahwasannya hari Kamis itu adalah hari diangkatnya amalan-amalan pada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap pekan. Jadi dalam setiap pekan hari Kamis itu adalah hari dilaporkannya. Kita punya amalan-amalan, bukan hanya puasa, tapi kita punya sholat, kita punya infak, sedekah, birrul walidain, kita punya orang tua yang kita berbakti padanya, kita punya anak-anak yang kita jaga, kita punya istri yang kita ayomi dan sebagainya. Semua amalan-amalan kebaikan itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Kamis, sehingga kata Rasulullah menutup hadis itu, "Wa uhibbu an yu'rada amali wa ana shaim." Aku ingin amalan-amalanku dihadapkan ke hadapan Allah sedang aku dalam keadaan berpuasa. Itu mungkin bisa menjadi motivasi bagi kita yang ingin berpuasa di hari-hari yang mulia seperti itu. Bagaimana kalau kita ingin menempatkan puasa Ayyamul Bid dengan puasa hari-hari Senin dan Kamis? Misalnya tanggal 13-nya itu hari Selasa. Misalnya tanggal 13-nya hari Senin. Tanggal 13-nya hari Senin, tanggal 14-nya hari Selasa. Kemudian tanggal 15-nya hari Rabu, tapi dia loncat. Dia loncat untuk mendapatkan tanggal 16-nya di hari Kamis. Nah, gimana itu hukumnya? Pertama, kita mengatakan bahwasannya menggabungkan niat puasa. Jika puasa itu adalah puasa yang sunnah, maka dibolehkan. Menggabungkan sebuah amalan yang sunnah dalam yang bentuknya dan metodenya itu sama, yaitu puasa. Puasa seperti biasa, metodenya adalah menahan dahaga, lapar dan dahaga dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, maka itu dibolehkan. Menggabungkan amalan-amalan soleh pada hari-hari yang baik itu dibolehkan selama bentuk dan metodenya sama. Bentuk dan metodenya sama, maka itu dibolehkan untuk kita lakukan. Namun kalau kita sudah terbiasa dengan puasa Ayyamul Bid yang berurut-urutan, dan sebagaimana yang penjelasan para ulama tadi, Ayyamul Bid itu dinamakan puasa Ayyamul Bid, hari-hari yang terang, karena Ayyamul Bid itu dimulainya sejak rembulan sudah mulai menyinari bumi di maghribnya, di waktu maghribnya. Ketika maghrib kita sudah mulai lihat bagaimana rembulan mulai naik ke atas di ufuk timur. Ketika itu bumi terasa seperti terang sehingga dikatakan sebagai bid. Lalu hari-hari itu disebutkan oleh para ulama 13, 14, 15. Jadi tidak mengapa kita puasa
Saya 13, 14, 15 seperti tadi yang kita sebutkan. Kemudian hari Kamisnya kita puasa, puasa Kamisnya, maka insya Allah itu lebih afdal, insya Allah. Wallahu taala a'lam. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Menarik apa yang menarik. Iya, menarik apa yang kita simak Ustaz. Masih mungkin bisa satu pertanyaan lagi Ustaz. Ya, Iya. Pertanyaan dari Anissa. Ustadz, misalnya seorang pekerja ini bekerja di kantor ya, di kantoran. Yang diurus itu adalah pencairan dana hibah. Jadi ketika selesai pencairan, ada pengurus yang datang memberikan ucapan kasih pegawainya pekerja di kantor tersebut. Misalnya, ya, gimana hukumnya, Ustadz? pencairan dana hibah, lalu dana itu dijadikan makanan, gitu ya. Mungkin bukan dana itu atau seperti apa, tapi ada ucapan terima kasih dari yang Oh, menerima itu eh, pegawai atau di kantor tersebut, Ustaz. baik. Pertama, kita katakan bahwasannya di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang petugas zakat yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tugaskan dia untuk mengambil zakat dari kampung-kampung, dari kampung-kampung sekitar kota Madinah. Lalu saat dia mengambil harta-harta zakat tersebut, ada hadiah yang diberikan oleh para penduduk-penduduk kampung kepada si pengambil zakat itu. Ketika Rasulullah mengetahui bahwa eh, orang yang ditugaskan mengambil zakat itu ternyata dia diberikan hadiah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil semua hadiah-hadiahnya dan tidak memberikan kepada si pengambil zakat, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegurnya dengan teguran yang keras bahwasannya orang yang sudah ditugaskan oleh negara, orang yang dalam tugas negara itu dia punya amanah, dan amanah itu akan berpengaruh jika dia mendapatkan hadiah. Gitu kira-kira kurang lebih eh, kesimpulannya. Bisa jadi dia akan membagi-bagi zakatnya itu kepada orang-orang yang tertentu, yang keluarganya si fulan karena dia mendapatkan hadiah dari orang tersebut, atau bahkan paling paling kecil itu perasaan-perasaan yang merasa berhutang budi, merasa berhutang budi kepada orang seperti itu, maka berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi dan dalam konteks pencairan dana hibah, dalam konteks pencairan dana hibah, kalau memang pekerja ini adalah orang yang sudah ditugaskan dalam pencairan tersebut oleh negara, dan dia sudah mendapatkan gaji, dia sudah dapat gaji dari instansi-instansi resmi pemerintahan negara, maka hadiah-hadiah seperti makanan, hadiah-hadiah seperti minuman dan sebagainya, hendaknya dia berhati-hati darinya. Dia berhati-hati darinya sebagai bentuk warak menjaga diri dari hal-hal yang bisa mengandung syubhat. Bisa jadi orang yang memberi makanan tersebut atau membagi minuman dan sebagainya itu memiliki niat-niat tertentu, sehingga ada maksud-maksud di balik pencairan-pencairan tersebut, pemberian-pemberian tersebut. Oleh karena itu harus berhati-hati. Walaupun kita tidak mengatakan itu haram, kita tidak mengatakan itu haram, namun hendaknya harus berhati-hati. Karena biasanya pemberian-pemberian yang kecil-kecilan, mereka anggap, oh ini hanya makanan, oh ini hanya minuman, kecil-kecilan saja, itu akan naik sedikit demi sedikit menjadi pemberian-pemberian hadiah yang sudah apa, melewati batas-batas syariat. Sehingga kita katakan harusnya berhati-hati. Kalau memang itu di awal-awal tugasnya, maka tidak mengapa dia mengambil hal tersebut sebagai penghormatan terhadap orang-orang yang sudah memberikannya. Namun kalau itu sudah terbiasa, setiap pencairan itu dia dikasih dan sebagainya,
maka hendaknya dia berhati-hati. Wallahu taala a'lam. Baik. Ya, masih ada lagi? Masih ada 5 menit Ustaz, masih bisa lanjut Ya, untuk satu pertanyaan. bisa sedikit insya Allah. Baik. Kita kembali ke jual beli Ustaz. Dan ini saya baca berurutan Ustaz ya, sesuai dengan yang mengirimkan pertanyaan terlebih dahulu. Iya. Dari hamba Allah, pertanyaan seputar jual beli. Kalau kita tidak punya modal Ustaz, jadi kita jual milik supplier. Jadi supplier memberikan harga 10.000, terus kita jual ke customer dengan harga misalnya 80.000. Tapi kita belum beli produk tersebut, Ustadz. Karena tadi itu kita tidak punya modal. Tapi supplier setuju dengan harga 10.000 itu dan setuju kalau kita juga naikkan harganya. Kalau kita jual ke customer. Ya, artinya Yang sepengetahuan supplier. pengetahuan supplier. Jadi kita bilang juga ke supplier, nanti kalau sudah ada yang mau, nanti kami akan hubungi untuk beli produknya, begitu. Jadi produk tidak dalam penguasaan atau tidak dimiliki oleh penjual. Jadi dia hanya Jadi sebagai perantara. perantara, ya, mempersambungkan. Tapi punya keuntungan yang lebih di situ, Ustaz. Itu bagaimana terkait jual beli seperti ini, Ustaz? Ya, di dalam hukum jual beli ada namanya wakalah. Wakalah itu artinya orang yang tidak memiliki barang, dia tidak memiliki hak terhadap barang, namun dia dipercayakan oleh seorang pemilik barang. Atau dalam hal ini supplier tadi yang kita sebutkan, atau owner. Lalu dia dipercayakan untuk menjual barang-barang tersebut, entah dengan cara dia sebagai orang yang mengiklankannya, seperti kalau di zaman kita sekarang medsos ya, dia mengiklankannya di medsos dan sebagainya, padahal dia tidak memiliki barang tersebut, namun dia merubah harga. Dia merubah harga dari harga yang tadinya disebutkan kalau 10.000 ternyata dijual dengan 80. Bagaimana hukumnya seperti ini? Maka jawabannya sesungguhnya kalau sudah diketahui oleh supplier hal perubahan harga tersebut dan supplier sudah mempercayakan hal itu kepada si penjualnya walaupun dia tidak memiliki barang tersebut, sesungguhnya itu dibolehkan. Hal itu dibolehkan. Namun saja yang terlarang, yang tidak dibolehkan itu, yang bisa menjadikan jual beli tersebut diharamkan, yaitu ketika barang yang sudah ditawarkan itu sebenarnya tidak dalam penguasaan supplier. Barang yang ditawarkan tidak dalam penguasaan supplier, lalu ditawarkan kepada konsumen, atau bahkan barang itu belum jelas apakah dia akan sampai. Misalnya kalau barang itu dari Jawa misalnya, kita jualnya di Makassar. Barang itu belum jelas gimana sampainya ke Makassar, maka itu yang tidak dibolehkan bagi kita dalam proses jual beli. Namun kalau barang itu sudah jelas, bagaimana mekanisme penyampaian barang tersebut sampai di Makassar, dan harga-harganya sudah pasti, maka itu dibolehkan dalam syariat kita. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah, pukul 10 malam. Ini masih ada 2 pertanyaan Ustaz. Apakah kita cukupkan atau meminta pertanyaan Ustaz ya? Kita Boleh cukup kalau pendek-pendek boleh. satu masalah ibadah, satu masalah muamalah lagi Ustaz. Oh iya, boleh. Kita jawab secara singkat aja. Baik, pertanyaan dari Pak Anwar, berapa lama jarak antara terbit matahari dengan waktu syuruk Ustadz? Maksud kami waktu antara terbitnya matahari dan waktu untuk sholat syuruk. Yang disebutkan di dalam hadis, karena waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
dan para sahabatnya belum ada jam ya, belum ada jam seperti sekarang, maka batasannya adalah setinggi anak panah, setinggi anak panah saat matahari sudah mulai naik di atas ufuk timur. Jadi ukuran setinggi anak panah tersebut dijadikan oleh para sahabat Rasulullah dan para sahabat sebagai waktu syuruk yang bisa kita melaksanakan sholat syuruk pada waktu tersebut. Nah, kemudian hal itu dijelaskan oleh para ulama-ulama kontemporer di zaman kita sekarang yang sudah menggunakan jam, yaitu kurang lebih 15 sampai 30 menit setelah apa? Setelah matahari terbit. Wallahu taala. Baik, terima kasih. Pertanyaan terakhir ini kaitan dengan cicil. Hmm. Beliau mau cicil emas harganya sama. Suara antum putus-putus Ustaz Zul. Cek satu. Nah, bagus sudah. Baik Ustaz. Pak Zainul mau cicil emas Ustaz, harganya flat berdasarkan di awal. Jadi kalau misalnya dicicilnya 1 juta dari awal kan, maka akan 1 juta terus gitu Ustaz. Itu bagaimana dengan cicil emas seperti ini Ustaz? Jadi di awal ada persyaratan bahwa kalau nggak sanggup bayar ada denda. Pilihannya mau lanjut, bisa diselesaikan tunggakannya atau dibatalkan cicilannya. Uang dikembalikan kurang dari apa? Kurang 10% dari yang ambil. Dari yang sudah dibayarkan. Dari yang sudah dibayarkan. Kalau misalnya memang Hmm. mau dibatalkan karena ada kesanggupan membayar tadi cicilan itu, jadi dikembalikan 90% Baik. dari harga yang sudah dibayar. Fenomena jual beli emas di zaman kita sekarang, apalagi emas-emas yang dijual oleh bank, emas-emas yang dijual di bank sekarang, terkadang ada yang kita tidak lihat fisiknya. Kita tidak lihat fisiknya, namun dia hanya berupa sebuah hitungan-hitungan yang berada di ATM-ATM kita. Maka jual-jual beli seperti ini hendaknya kita berhati-hati di dalamnya. Nanti mungkin Akh Zainul bisa tanyakan lagi ke Ustadz yang lebih pakar di eh, di konsultasi muamalah. Nah, kami hanya bisa menjawab sesuai yang kami pahami saja, yaitu dalam jual beli jual beli emas ya secara khusus atau 5 atau 6 apa benda-benda yang mengandung riba di dalamnya, benda-benda ribawi, di antaranya adalah az-zahabu bil-zahabi wal fiddatu bil-fiddati wa al-milhu bil-milhi dan seterusnya. Di antaranya adalah emas. Emas dengan emas. Lalu para ulama mengkiaskannya di zaman kita sekarang adalah emas dengan uang. Emas dengan uang karena di zaman Nabi itu emas adalah mata uang, yaitu dinar, dinar dan dirham. Sehingga saat terjadi transaksi antara dua hal yang memiliki ilat yang sama, memiliki sebab ilat yang sama, itu dipersyaratkan yadan biyadin, harus langsung di dalam majelis akad, tidak diakhirkan, dan harus jelas harga yang sudah ditetapkan. Nah, bagaimana dengan hukum jual beli dan cicil emas seperti ini? Dia mencicil emas dengan harga yang flat, dengan alasan harganya flat ya, tidak berubah-ubah sampai emas tersebut selesai cicilannya. Maka kita katakan sebenarnya dalam jual beli emas lebih baik kita sabar-sabar dulu, kumpul-kumpul aja uang dulu. Jangan jangan tergesa-gesa mengambil langkah yang ternyata mungkin akhirnya kita menyesal seperti yang disebutkan tadi. Kalau tidak bisa selesaikan cicilan, maka dipotong sekian persen. Akhirnya kita yang rugi. Maka lebih baik kita simpan-simpan aja dulu kita punya uang sendiri. Lalu nanti sudah memiliki kemampuan untuk membeli emas tersebut, baru kita beli. Setelah terbeli, kita pun harus memastikan apakah ada fisiknya atau tidak. Nah, wallahu ta'ala.
Baik. Untuk Zainul, pertanyaan nanti ditanya ulang ya pada Komisi Muamalah di setiap hari Kamis. Waktu yang sama ya. Waktu Indonesia bagian tengah untuk hari Kamis itu membahas seputar muamalah. Baik. Bapak Ibu hadirin dan juga seluruh pemirsa program konsultasi syariah Dewan Syariah Wadah Islamiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah kita simak bersama untuk konsultasi kita di malam hari ini. Alhamdulillah cukup sekian untuk perjumpaan kita, sudah lewat 6 menit dari durasi yang ditentukan. Maka sekian untuk perjumpaan kita malam hari ini. Tak lupa pada narasumber kita dari Dewan Syariah Wahda Islamiyah, Al-Ustadz Surahmanyati LC MAG Hafizahullah. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Dan semoga sehat, dijaga Allah dan keberkahan yang panjang insya Allah. Dan sehingga kita bisa berjumpa kembali, Ustaz. Amin, insya Allah. Amin. Dan untuk sahabat Wahda dan Bapak Ibu hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besar segala atensi dan partisipasi. Mohon maaf atas kekurangan dan kita untuk mengambil manfaat ilmu dan kebaikan pada program konsultasi syariah bersama Dewan Syariah Wahda Islamiyah setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 9 malam waktu Indonesia bagian tengah dengan komisi dan pembahasan di setiap harinya. Karena demikian untuk perjumpaan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan.